Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustadz Andra. Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada materi berikutnya, kita mengulas kembali. Kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang menceritakan kembali isi dongeng. Kalian juga tentunya sudah mengirimkan tugas-tugasnya ya, berupa video yang dikirimkan kepada ustazahnya. Untuk hari ini kita akan mendengarkan dongeng kembali. Kemudian kita akan menarik kesimpulannya dari dongeng itu. Bagaimana kesimpulannya, apa yang bisa diambilnya, ya kita simak terus ya. Yuk. Sekarang materinya bahasa Indonesia mendengarkan dongeng. Pertama kita akan membahas tentang Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya? Ada yang tahu kenapa namanya Surabaya? Surabaya itu ternyata diambil dari nama hewan loh. Ada sura dan juga ada baya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan dongeng asal-usul kota Surabaya. Selamat menyaksikan ya. Tokoh pada video kali ini yang pertama adalah sura atau ikan hiu. Kemudian yang keduanya adalah baya atau buaya. Oke, kita lanjut. Pada zaman dahulu kala, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu dengan seekor buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rapi. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." Buaya kemudian menjawab, "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi?" Kemudian Sura memberikan ide. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antar daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Buaya berkata, "Baik, aku setuju dengan gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, maka tidak ada lagi perkelahian di antara keduanya.
Keduanya telah sepakat dan menghormati dengan ide tersebut. Nah, sekarang kita ada di mana anak-anak? Coba kita lihat. Sekarang di belakang sudah ada gambar sungai. Sekarang kita sedang berada di sungai. Lihat apa yang sedang terjadi anak-anak. Di sana ada ikan-ikan. Ternyata ada hiu. Kira-kira apa yang bakalan terjadi lagi ya? Pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh buaya. Tetapi pada suatu hari, buaya pura-pura bersembunyi untuk melihat kelakuan si hiu. Hiu terus tetap makan, buaya masih berlihat-lihat dari kejauhan. Kemudian buaya menghampiri si hiu. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki wilayah sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Kemudian hiu menjawab, aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Kemudian buaya menjawab, apa? Sungai ini tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di laut saja, tetapi juga di sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tidak. Kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting, air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada lagi yang mau mengalah, terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Pertempuran yang sekarang lebih dahsyat dan lebih seru lagi. Keduanya saling bertarung. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Ikan suranya pergi ke lautan, meninggalkan daerah sungai. Buaya sangat puas karena dia bisa mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu dan buaya tadi dinamakan menjadi sebuah nama daerah di kota Surabaya. Sura yang artinya hiu dan baya yang artinya adalah buaya. Nah, kedua pertarungan itu sering dikait-kaitkan dengan nama daerah mereka, sehingga kalau misalkan kalian pernah main ke Surabaya tentunya pernah melihat monumen Surabaya. Setelah mendengarkan cerita tadi, marilah kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa judul dongeng tadi? Judul dongeng tadi adalah asal-usul kota Surabaya. Kemudian yang kedua, siapa tokoh yang diceritakan pada dongeng yang telah kita dengar tadi? Untuk tokohnya ada dua. Yang pertama, siapa ya? Ya, yang pertama adalah ikan sura atau ikan hiu, dan yang kedua ikan buaya. Yang ketiga, di mana tempat terjadinya dongeng tersebut? Ya,
Dongeng itu yang tadi kita dengar kira-kira terjadinya di mana ya? Ada 2 tempat. Untuk yang pertama terjadi di laut. Kemudian yang kedua terjadi di air sungai. Yang keempat, mengapa Sura dan Baya selalu bertengkar? Ingat apa enggak ya? Mengapa Sura dan Baya itu selalu bertengkar? Karena mereka itu sama-sama saling mencari makan, sama-sama rakus, ya. Sehingga ketika mereka mencari makanan, mereka saling berebut makanan, baik di lautan ataupun di air darat. Yang kelima, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Gimana ya? Ada yang tahu apa enggak? Nah, caranya adalah dengan membuat kesepakatan, dengan membagi daerah kekuasaan antara di laut dan di darat. Kemudian, mengapa buaya sangat marah kepada Sura? Karena apa ya? Karena Sura dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah mereka buat, ya. Karena si Sura itu mencari makan di air darat, yaitu di sungai, sedangkan buaya menganggap kalau darat itu adalah daerah kekuasaannya. Nah, nomor 7, bagaimana kesimpulanmu terhadap kisah yang telah didengar tadi? Kesimpulannya adalah boleh anak-anak menuliskannya di buku, ya. Boleh tuliskan di buku, tidak usah banyak-banyak. Nanti juga Ustaz mau menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulannya yang dari Ustaz dapatkan adalah untuk menyelesaikan masalah pertama bisa dengan diadakan kesepakatan, ya. Kemudian setelah terjadi kesepakatan, kita harus sama-sama saling menghormati kesepakatan, ya. Untuk terciptanya kebersamaan, kita harus saling menghormati kesepakatan. Jangan sampai kita melanggar kesepakatan tersebut. Jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, nanti akan terjadi pertengkaran, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sudah untuk materi hari ini tentang menarik kesimpulan dari sebuah cerita dongeng. Untuk tugasnya adalah Ustadz akan mengirimkan teks dongeng, kemudian kalian menuliskannya, menulis kesimpulannya, kemudian dikirim ke Google Classroom ataupun WA Ustadzah. Sekian untuk materi hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup sekian dari Ustaz. Semoga ada manfaatnya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.